Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Berkasiwada, NRP 09174052. Saya salah satu mahasiswa manajemen bisnis ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul penilaian praktik Green Supply Chain Management dengan studi kasus pabrik gula Trangkil. Untuk outline pada presentasi ini terdapat 3, yaitu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Next, kita masuk di bab 2 dengan 6 outline. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan juga sistematika penulisan. Latar belakang, perusahaan dalam ambisi untuk memenangkan persaingan dituntut untuk memiliki pengelolaan supply chain yang andal. Namun, untuk mencapai kata andal tersebut, perusahaan dihadapkan dengan beberapa tantangan. Salah satunya adalah isu-isu lingkungan yang semakin meningkat. Perusahaan sebenarnya bisa menekan isu-isu lingkungan ini dengan menerapkan konsep manajemen rantai pasok ramah lingkungan atau Green Supply Chain Management. Salah satu perusahaan yang telah menerapkan konsep ini adalah pabrik gula Trangkil, di mana pabrik ini merupakan satu dari 2 pabrik yang dinaungi oleh PT Kebun Agung. Namun penerapan konsep ini harus dilakukan evaluasi secara berkala dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang efektif untuk mendapatkan hasil pengukuran yang efektif, sehingga kedepannya dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja Green Supply Chain Management di PT Trangkil. Rumusan masalahnya adalah mengetahui bagaimana praktik GSCM di PT Trangkil sendiri. Sedangkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi green objectives dan KPI dalam praktik GSCM di PT Trangkil. Selanjutnya, mengukur dan menganalisis kinerja praktiknya. Yang terakhir, menilai dan memberi rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik GSCM di PT Trangkil. Next, kita masuk di manfaat penelitian yang dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama menjadi wacana tambahan bagi civitas akademis sehingga memberikan pengetahuan mengenai GSCM. Selanjutnya menjadi salah satu informasi yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi terkait GSCM bagi manajemen PT Trangkil beserta rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan. Ruang lingkupnya dibagi menjadi 2, yaitu batasan dan juga asumsi. Untuk batasannya, objek penelitian ini adalah PT Trangkil, pabrik gula Trangkil. Pengambilan data rencananya dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Untuk asumsinya, kebijakan-kebijakan perusahaan terkait GSCM tidak mengalami perubahan yang secara signifikan pada saat penelitian dilakukan. Sistematika penulisan dibagi menjadi 6, dibagi menjadi 5. Dari bab 1 sampai ke bab 5. Bab 2 akan dibahas mengenai landasan teori dan juga kajian penelitian terdahulu. Untuk landasan teori yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini terdapat 7. Yang pertama yaitu supply chain. Supply chain adalah wadah organisasi untuk menyalurkan barang produksi jasanya kepada pelanggan. Yang di dalam terdapat jaringan pihak-pihak yang saling bekerjasama. Sedangkan SCM atau supply chain management adalah pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam mengolah aktivitas supply chain ini. Next, yaitu Green Supply Chain Management atau pengintegrasian pemikiran terkait lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok. Yang di dalam terdapat elemen-elemen seperti green procurement, green manufacturing, green distribution, dan juga reverse logistics. Pengukuran kinerja menjadi alat manajemen yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis yang telah disepakati bersama. Di dalamnya dibutuhkan sistem pengukuran kinerja yang efektif untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai. SEOR atau Supply Chain Operation Reference digunakan sebagai metode analisis supply chain dengan mengidentifikasi variabel-variabel penting di dalam aktivitas supply chain sendiri. Di dalam SEOR terdapat 5 proses utama, yaitu plan, source, make, deliver, dan juga return. Sedangkan Green Supply Chain Operation Reference adalah metode untuk menganalisis kondisi yang menggambarkan hubungan antara rantai pasok atau supply chain dengan isu-isu lingkungan yang ada. Nah, Green SEOR memiliki 5 performance attributes di dalamnya, yaitu reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan juga asset management efficiency. Di dalam Green SEOR sendiri terdapat 3 tingkatan, yaitu level pertama yang berisi elemen-elemen utama GSCM, level kedua yang berisi green objectives dan juga performance attributes, level 3 yang berisi KPI dari GSCM itu sendiri. Metode AHP digunakan pada penelitian ini untuk
memecahkan berbagai jenis masalah keputusan multikriteria dengan mengandalkan input subjektif kemudian diubah menjadi angka. Nah, ini adalah kajian-kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Untuk outline dari bab 3 dibagi menjadi dua, yang pertama desain penelitian dan juga flowchart penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan ini termasuk penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah model Greenwich COR dan juga AHP. Ini adalah tahapan penelitian yang digambarkan dengan flowchart. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi proses bisnis di PG Tranquil dengan melakukan studi lapangan. Selanjutnya menentukan green objektif dan juga KPI GSCM dari jurnal-jurnal acuan atau penelitian terdahulu. Setelah itu dilakukan validasi dengan melakukan wawancara kepada ahli. Setelah dilakukan validasi, dibuat model Green SCOR dengan yang berisi green objective dan juga KPI GSCM yang telah divalidasi. Setelah itu dilakukan perancangan kuesioner pairwise comparison yang berisikan perbandingan berpasangan masing-masing variabel model green SCOR. Berikutnya dilakukan pengisian kuesioner oleh para ahli dan juga pembobotan model Green SCOR yang dilakukan dengan metode AHP dibantu dengan software Expert Choice. Setelah itu dilakukan normalisasi dan penilaian akhir kinerja. Normalisasi dilakukan dengan rumus non-breakboard, sedangkan nilai akhir kinerja didapat dari perkalian nilai input variabel dengan nilai kinerja aktual yang telah dinormalisasi sebelumnya. Setelah itu dilakukan analisis dan diskusi dan juga kesimpulan dan saran yang berisikan implikasi manajerial dan saran bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.